Gua adalah seorang perintis. Gue bisa capai kesuksesan gue di usia yang sangat muda. Mulai dari seorang perintis. Dan latar belakang gue tuh gimana sih? Latar belakang gue, keluarga gue itu kalangan pekerja semua. Gue masih ingat banget. Semua keluarga gue, sampai detik ini, semuanya mereka itu dari kalangan pekerja semua. Tidak ada satupun yang seorang pengusaha. Dan kenapa gue bisa jadi pengusaha di usia gue yang sangat muda? Dan gue bisa membeli kebebasan gue di usia yang sangat muda. Dan semua anggota keluarga gue itu orang yang sangat pekerja keras sekali. Dan kalau ada orang di luar sana yang bilang, oh lu kalau mau sukses lu harus kerja keras bro. Gue rasa enggak itu. Gue rasa kesuksesan gue di umur yang masih sangat muda bukan karena gue sekedar kerja keras aja. Gue masih inget banget, dari gue masih kecil, itu gue selalu diajarin dari dulu apa? Gue selalu diajarin lu harus kerja keras kalau lu mau sukses. Tapi keluarga gue yang ngasih tahu gue kayak gitu. Semuanya itu dari kalangan pekerja semua. Dan gue akui, memang mereka semua tuh kerjanya keras-keras sekali. Keluarga gue itu keluarga sangat yang kerjanya sangat keras. Mereka bahkan bisa kayak, gue punya tante, itu kalau misalnya banjir, dia akan tetap pergi kerja. Bahkan banjir sekalipun dia akan naik getek untuk pergi kerja. Sampai bosnya suruh dia libur. Sampai bosnya suruh dia cuti, dia nggak mau. Sampai bosnya saking baiknya, dia tuh dibeliin tiket pergi jalan-jalan ke Jepang. Disuruh bosnya buat liburan. Gue inget banget, keluarga gue itu sekerja keras itu. Tapi sampai umur yang mereka masih tua sekarang, mereka belum bisa membeli kebebasan mereka. Mereka masih harus bekerja setiap harinya. Mereka masih harus bekerja untuk memenuhi tanggungan mereka setiap harinya. Jadi apakah dengan bekerja keras lu bisa mencapai kesuksesan lu di usia yang sangat muda? Dan gue akui, untuk gue bisa mencapai kesuksesan gue di umur yang sekarang 23 ini, gue gak bisa cuma sekedar kerja keras doang. Dan gue sadar betul itu, dari gue masih umur belasan tahun, gue sadar betul bahwa kerja keras itu aja gak cukup bagi gue. Gue rasa kerja keras itu gak cukup bagi kita yang perintis. Buat lu yang perintis, kerja keras aja lu gak cukup. Lu kerja 9 to 5 setiap hari, itu tuh gak cukup. Lu mau kerja lembur pun setiap hari, itu pun gak cukup. Jadi gimana caranya buat lu yang seorang perintis bisa mencapai kesuksesan lu di usia yang sangat muda atau mencapai kesuksesan lu dalam waktu yang sangat cepat? Dan gue rasa itu bukan karena kerja keras, karena gue banyak lihat orang yang kerjanya sangat keras, bahkan jauh lebih keras dari gue, tapi hidupnya tidak lebih baik dari gue. Apakah ini takdir? Apakah ini disebut hoki? Enggak juga gue rasa, tapi gue yakin faktor investasi yang gue lakukan di usia gue sangat muda, investasi yang gue lakukan di umur gue saat masih belasan tahun, itu mempengaruhi diri gue, mempengaruhi kesuksesan gue di umur gue sekarang bisa jauh lebih cepat karena investasi yang gue lakukan. Mungkin yang ada di pikiran lu sekarang investasinya, oh gue beli saham, gue beli kripto, gue beli bitcoin pas zaman dulu. Enggak, gue tahu tapi gue nggak beli. Tapi investasi ini jauh lebih berharga sekarang. Jauh lebih berharga daripada apapun itu. Investasi yang gak pernah gue takut untuk keluar duit. Yang gak pernah gue takut untuk lelah gue keluarkan. Itu adalah apa? Investasi ke diri gue sendiri. Gue masih inget banget. Gue saat masih ngerintis. Masih umur 16-17 tahun. Itu gue banyak sekali keluar duit buat beli kelas. Buat beli kelas, ikut course ini, mau itu jelek atau bagus, gue pasti akan mengambil sesuatu. Tapi gue masih inget banget, saat gue ikut kelas, gue nggak cuma ikut kelas yang, kelas motivasi. Gue selalu menghindari kelas-kelas motivasi bullshit itu segala macam. Gue buang jauh-jauh kelas-kelas motivasi segala macam. Karena bagi gue, motivasi itu tuh nggak penting bagi gue. Bukan motivasi yang bawa gue sampai ke detik ini. Tapi rasa muak akan kesusahan, rasa muak akan hidup gue. Itu yang mendorong gue, itu yang menjadi api gue. Dan investasi yang gue lakukan, saat gue beli kelas segala macam, yang gue beli itu apa? Gue beli semua skill. Gue beli itu semua, gue mau belajar skill apa, gue akan bayar. Gue akan rela keluar harga. Itu return yang paling besar dalam hidup gue. Itu return yang bisa kasih gue ribuan kali lipat bagi gue. Walaupun gue gak dapet ilmunya sama sekali, gue banyak dapet partner bisnis, gue banyak dapet customer dari gue keluar duit. Sekarang gini contohnya, lu misalnya, lu punya bisnis, lu mau targetin orang-orang yang berduit. Lu keluar duit buat beli kelas. Misalnya let's say berapa? Lu beli kelas yang sekitar 8 juta, 10 juta. Lu cari kelas yang misalnya ada event offline-nya. Di situ lu bisa networking. Paling minimal yang lu dapat adalah apa? Orang-orangnya itu sudah kefilter. Itu sudah pasti orang-orang yang mau keluar 8 juta, 10 juta, sampai puluhan juta. Itu sudah pasti orang-orang yang kefilter, orang-orang yang berpendidikan, atau orang-orang yang minimal punya usaha. Gak mungkin orang cuma sekedar kerja gaji UMR mau keluarin duit buat ikut kelas-kelas kayak gituan. Tapi lu mesti make sure, lu harus make sure bahwa lu bisa memberikan sesuatu. Kalau lu gak bisa memberikan sesuatu, lu service lu tidak bisa masuk ke semua orang, gak bisa berguna bagi banyak orang, mendingan lu jangan. Mendingan lu beli kelas yang memang buat upgrade skill lu. Dan gue masih ingat banget ini. Di saat gue umur 19 tahun, gue tuh udah pegang profit tuh setiap bulannya tuh ratusan juta. Dan gue masih ingat banget, gue ikut interview kerja di salah satu perusahaan. Kenapa? Karena gue mau belajar sama bosnya langsung. Yang jadi mentor gue sekarang itu, dulu gue interview di perusahaan dia. Dan gue masih ingat banget, gue interview sama dia, gue bilang sama dia, gue gak digaji gak apa-apa.
gue cuma mau belajar sama lu, gue duit udah cukup banget, gue cuma mau belajar sama lu. Dan dia terima gue dan dia tetap gaji gue. Dan itu adalah momen yang gue belajar bener-bener sesungguh-sungguhnya. Gue belajar bisa sampai kerja sama dia sampai subuh. Dan itu adalah momen-momen yang bikin gue bisa belajar. Gue gak pernah takut buat belajar. Rasa takut gue yang paling besar adalah gue tidak tahu apa-apa. Dan rasa haus gue untuk belajar itu sangat-sangat tinggi. Jadi investasi terbaik gue di masa gue yang masih sangat muda saat itu adalah buat belajar gitu. Gue rela keluarin duit, bahkan gue rela buang waktu gue buat belajar sama orang yang lebih pintar. Gue nggak pernah takut dikatain bodoh, gue nggak pernah takut dikatain bego, gue nggak pernah takut sama rasa malu gue. Gue akan rela untuk belajar. Gue ditai-taiin, gue dikasih tai, dilempar tai, asal gue bisa belajar, gue akan belajar. Itu mental yang ada di diri gue. Itu investasi yang menurut gue anak-anak muda harus lakukan. Daripada lu punya duit 5 juta, 10 juta buat lu beli saham, buat lu beli kripto segala macam yang ujung-ujung lu rungkat. Karena apa? Semua anak-anak muda berharap bisa kaya dalam waktu yang instan. Tadinya mau ngegandain duitnya, malah duitnya habis gitu. Jadi jangan jadi orang bodoh. Lu upgrade diri lu dari leher lu ke atas. Lu keluarin duit lu buat belajar. Lu keluarin duit lu tuh untuk otak lu nih. Dan dari waktu gue udah bisa ngasilin duit ratusan juta tiap bulan, duit gue pakai buat apa sih? Apakah gue beliin saham? Ada memang. Gue ada beli saham, gue ada investasi. Tapi paling banyak uang gue, selain gue pakai untuk belajar, gue banyak investasikan ke orang. Gue banyak investasikan untuk ngebangun orang-orang. Karena gue tahu, untuk lu jadi besar, lu nggak bisa sendirian. Lu nggak bisa jalan sendirian untuk lu jadi besar. Jadi buat lu nih misalnya yang anak-anak muda, yang duitnya banyaknya habis nih, wah, pacarnya mau beli LV dibeliin, pacarnya mau beli Dior dibeliin. Gak ada sekalipun dalam hidup gue pernah nge-treat cewek kayak gitu. Gak pernah sekalipun gue mau. Bukannya gue pelit, bukannya gue apa, tapi menurut gue itu gak penting. Itu belum penting dalam hidup gue saat ini. Gue masih merasa gue tuh belum segitu kayanya. Walaupun banyak orang yang bilang gue sudah sukses di usia gue sangat muda. Tapi menurut gue itu bukan hal yang penting. Gue lebih baik investasi ke teman dan orang-orang yang gue anggap akan berbenefit bagi gue di masa depan nanti daripada buat pacar gue. Karena apa? Gue selalu pegang pikiran ini di otak gue. Bagi gue, teman-teman gue, orang-orang yang berguna bagi gue, orang-orang yang bantu gue untuk jadi maju, bantu gue jadi makin lebih sukses di sekarang ini, itu jauh lebih penting daripada pacar gue sekarang. Kenapa? Karena yang akan menikmati kesuksesan gue nanti, itu bukan mereka. Yang akan menikmati kesuksesan gue nanti, itu adalah pacar gue. Atau orang yang akan jadi istri gue nanti kemudian hari. Jadi coba lu pikir, apakah nanti setelah lu sukses yang akan merasakan rumah mewah itu temen lu? Apakah yang akan ngerasain fasilitas jalan-jalan setiap tahun ke luar negeri itu temen lu? Enggak kan? Temen lu paling ke rumah lu seminggu sekali. Paling nongkrong di rumah lu seminggu sekali. Tapi yang akan ngerasain fasilitas itu, yang akan ngerasain kesuksesan itu adalah wanita lu yang nantinya. Jadi buat lu nih misalnya cowok-cowok gitu ya. Lu jangan habisin waktu lu, jangan habisin duit lu banyak-banyak tuh buat cewek. Gak sepenting itu. Mereka akan nikmatin aja nanti. Mereka cukup jadi cewek yang loyal, mereka cukup jadi cewek yang sabar, gak ngeganggu lu, itu udah sangat-sangat cukup. Keluarkan waktu lu dan uang lu untuk orang-orang yang berpotensi di masa depan nanti. Lebih baik dan lebih berguna buat lu untuk mencapai kesuksesan lu di masa depan nanti. Gue banyak ngelakuin itu dan gue sudah banyak menabur dan gue juga sudah banyak menuai dari hasil yang gue tabur di masa-masa muda gue. Terus lagi nih, anak zaman sekarang mikirnya, oh networking, investasi yang terbaik itu networking, ketemu orang sana sini, nongkrong sana sini, pergi dugem sana sini, mereka pikir itu networking. Gue masih inget banget, gue punya temen dulu. Dia bilang, kalau lu misalnya punya duit 40 juta sebulan, bisa lu tabung, lu pakai tabung atau buat apa? Gue bilang gue tabung. Kenapa ditabung? Kata dia, gue sih gue pakai buat gue dugem, ketemu orang, karena gue bisa dapat relasi dari situ. Katanya begitu. Banyak anak muda yang mikirnya kayak gini, oh dengan gue kenal banyak orang itu bisa bikin gue sukses nanti ke depan harinya. Gue bisa bilang di sini, lu dongo gitu, lu tolol, lu naif, lu terlalu bodoh, lu emang pengen mabok aja, lu emang pengen nongkrong aja gitu, lu akui aja gitu, lu emang malas gitu, lu pengen nongkrong, gak usah bilang lu networking gitu. Karena apa? Faktanya, lu nggak perlu kenal banyak orang. Lu cukup dikenal sama banyak orang. Itu yang jauh lebih penting. Kenal banyak orang, tapi orang-orang yang dia kenal nggak bisa bantu dia. Buat apa? Dan temen gue yang ngomong kayak gitu, setelah dia susah, gak ada satupun dari orang-orang yang dia kenal, satupun orang-orang yang ngajak dia dugem itu mau bantu dia. Tidak ada. Justru orang yang gak dugem sama dia, itu yang malah mau bantu dia. Dan gue kasih tahu lu di sini, networking itu bukan yang seperti itu. Networking itu bukan yang dimana, oh lu banyak-banyak kenal orang. Lu kenal si A, kenal si B, kenal pengusaha ini, pengusaha itu. Percuma lu kenal banyak orang, tapi lu gak bisa berguna bagi orang. Orang gak akan pernah inget lu. Tapi yang paling penting apa? Yang paling penting adalah lu dikenal sama orang. Contoh, gue dikenal sebagai importir sama orang. Gue nggak perlu kenal banyak orang, gue nggak perlu kenal banyak pengusaha ini.
gue cukup perlu orang-orang kenal gue bahwa gue tuh pengusaha importir, gue tuh pengusaha forwarder, gue bisa urus impor, mau impor apapun gue bisa urus. Alhasil apa? Orang yang akan cari gue. Networking yang sesungguhnya adalah lu dikenal sebagai apa, bukannya lu kenal banyak orang. Karena gue banyak ngeliat anak-anak muda, oh keren, kenal pejabat, kenal ini, kenal polisi, kenal itu, nggak ada guna, lu cuma jadi badut doang gitu. Jadi jangan banyak gaya, jangan bikin alasan-alasan, oh networking, gue mabok segala macem, pergi dugem networking segala macem. Enggak, lu emang banyak gaya aja udah. Jadi menurut gue investasi networking itu adalah investasi yang sangat bagus, tapi networking yang orang pikir itu selalu salah kebanyakan dan jadinya nggak berguna, jadinya buang-buang waktu mereka sendiri doang. Dan networking yang sesungguhnya itu yang sekali lagi gue akan kasih tahu adalah apa, lu harus bisa dikenal. Gimana cara lu bisa dikenal? Lu harus jago di suatu bidang, lu harus jagoin dulu di suatu bidang. Makanya gue bilang jangan loncat-loncat, investasi ke diri lu, apa yang mau lu upgrade, apa yang mau lu fokusin sampai pentokin. Gue 8 tahun, gue fokusin pentokin di impor. 8 tahun gue fokusnya di bisnis impor doang, dari jualan barang impor, dari impor kecil-kecilan, impor kontaineran, sampai gue bisa bantuin orang impor, sampai banyak orang yang udah bisa gue bantuin impor. Sehingga apa? Sehingga orang akan mengenal gue tuh sebagai importir, orang akan mengenal gue sebagai ahlinya di bidang impor, orang yang akan cari gue. Dan itu investasi yang gue lakukan selama 8 tahun, investasi ke diri gue, investasi untuk belajar, itu yang ngebangun networking gue, itu yang membangun personal branding gue. Dengan gue fokus di sana, otomatis networking gue sudah pasti akan terbangun. Gue nggak perlu tuh yang namanya, oh ikut event networking ini sana sini. Karena gue bisa berguna bagi orang lain. Jadi lu percuma, lu ke event, lu networking, lu ketemu orang banyak-banyak, tapi lu nggak bisa berguna bagi orang itu. Kerjaan lu cuma duduk dengerin orang doang. Oh, terus nanti abis itu lu ketemu orang lain, oh lu kenal gak sih ini? Gue kenal. Iya lu kenal, tapi orang itu gak kenal lu. Percuma, orang itu cuma ngeliat lu sebagai, oh ini orang ini dengerin cerita gue doang, gak ada manfaatnya. Ya udah, lu gak ada gunanya gitu, lu cuma kebanyakan gaya doang. Atau gak misalnya lu pergi mabok gitu kan, wah jap kan, lu mabok gitu kan. Terus lu mabok, kondisi mabok, lu kenal sama pengusaha ini, pengusaha itu. Iya, orang itu akan cuma nginget lu sebagai pemabuk. Nggak akan mengingat lu sebagai, oh lu pengusaha A, pengusaha B. Nggak segitunya gitu. Gue udah banyak ketemu orang-orang kayak gitu yang bilang, oh gue mabuk networking, Enggak, ujung-ujungnya diporotin, ujung-ujungnya lu disuruh traktir, di ujung-ujungnya disuruh bayarin segala macem. Jangan jadi orang bego, jangan jadi orang kebanyakan gaya. Dan investasi yang menurut gue paling underrated, yang paling orang remehkan apa? Investasi ke tubuh atau diri sendiri. Banyak orang fokus cari duit. Gue lihat banyak teman-teman gue fokus banget cari duit, sehingga apa? Pas dia udah umur kayak gue sekarang 23, 24, mulai sakit pinggang, mulai stamina-nya jelek, obesitas segala macam. Itu banyak banget dalam hidup gue yang kayak gitu. Dan akhirnya apa? Dengan dia tidak mau berinvestasi ke tubuh dia, justru dia akan menumpukan masalah dia di kemudian hari. Gue kasih tahu lu sekarang, bagi gue lu untuk berolahraga lu nggak perlu jadi kaya dulu. Lu bisa lari sekarang, lu bisa push up sekarang langsung. Enggak, lu nggak perlu jadi kaya dulu. Sebelum gue nge-gym kayak sekarang, sebelum gue bisa fokus nge-gym latihan setiap hari kayak sekarang, makan makanan yang bergizi kayak sekarang, gue dulu juga makan makanan yang biasa aja. Gue push up, dari gue belum kaya, itu gue udah latihan setiap hari. Gue sudah olahraga, gue udah nge-gym tuh sekitar 7 tahun gue nge-gym. Memang progresnya nggak secepat itu, tapi gue akui diri gue tuh paling sedikit banget penyakit ini itu, paling sedikit banget gue sakit pinggang ini itu. Dan itu adalah investasi yang paling baik buat lu. Dan lu harus paham bahwa orang itu judge people by the cover. Lu nggak bisa bilang ke orang, oh don't judge people by its cover. Nggak bisa. Lu nggak bisa bilang kayak gitu. Memang society didesainnya seperti itu. Orang sudah pasti dijudge by cover. Jadi mau tidak mau, kalau lu mau direspek sama orang, lu harus berpenampilan yang bisa direspek sama seseorang. Salah satu simpelnya adalah apa? Dengan lu punya tubuh yang oke, tubuh yang proporsional, tubuh yang bagus, orang sudah pasti akan respect lu. Lu akan terlihat bahwa lu orang yang konsisten, lu akan terlihat bahwa lu orang yang disiplin minimal dari situ. Lu bisa dapatkan respect orang sesimpel itu daripada lu punya duit yang banyak. Sekarang gini misalnya, banyak anak-anak muda yang misalnya mau dapetin validasi, mau dapetin respect dari orang dengan beli apa? Beli jam tangan mewah. Lu ketemu sama orang yang lebih kaya dari lu pakai jam Rolex, mereka tidak akan terpukau. Mereka tidak akan, wow lu pakai Rolex. Enggak, mereka udah jauh lebih kaya. Mereka tidak akan terpukau oleh kekayaan yang kecil gitu. Mereka akan terpukau sama hal yang mereka tidak miliki. Salah satu contohnya apa? Lu bisa sukses di usia muda, orang akan terpukau.
Lu bisa badan lu jadi minimal 90% orang yang lebih kaya dari lu pasti akan terpukau sama lu, karena nggak semua orang bisa dapat badannya jadi, bisa dapat badan yang bagus, bisa dapat badan yang proporsional. Itu sudah jadi keunggulan lu, dan itu menurut gua skill yang paling underrated, itu investasi yang paling underrated. Lu nggak perlu mikir terlalu banyak. Ya memang benar, nge-gym itu tuh memang sebego itu gitu. Lu memang cuma perlu ngangkat dan makan doang, udah makan yang benar, dan lu ngangkat nggak usah pakai mikir gitu, lu ngangkat yang benar aja gitu, udah. Lu nggak perlu pakai ribet-ribet segala macam, analisa ini itu nggak perlu gitu. Dan itu udah bisa membangun tubuh lu, udah bisa bikin diri lu jadi versi yang terbaik, udah bisa bikin lu jadi dapat respect orang lain. Itu adalah skill atau investasi yang menurut gue paling underrated saat ini. Dan lu jangan jadi orang yang kebanyakan alasan. Lu itu perintis, gue itu juga seorang perintis. Kita adalah orang yang nggak boleh alasan sama sekali. Justru karena kita perintis, kita harus kerja lebih keras, kita harus investasi lebih banyak, kita harus jauh lebih pintar, kita harus keluarin ekstra daripada orang-orang yang pewaris. Justru karena lu perintis, lu tuh nggak boleh santai. Jadi kadang gue bingung gitu sama teman-teman gue, misalnya sama-sama perintis tapi hidup lu tuh santai-santai banget. Lu baru dapat duit sedikit, lu udah langsung beli foya-foya, lu beli barang-barang branded segala macam yang cuma ngabisin duit lu. Tapi giliran misalnya apa, diajak ikut kelas ini, diajak untuk belajar, untuk beli kelas ini, pasti nggak mau. Pasti mikir, itu mah jualan kelas lah segala macam bla bla bla, dia mah kaya gara-gara jualan kelas. Dia, lu coba ya bikin kelas. Gue kasih tahu lu di sini, sampai detik ini gue perintis, gue nggak pernah cari alasan sekalipun. Gue nggak pernah menyalahkan keadaan keluarga gue nggak pernah menyalahkan keadaan hidup gue nggak pernah menyalahkan gue dilahirkan di keluarga yang seperti ini. Justru gue menyalahkan diri gue kalau gue nggak bisa sukses. Gue akan selalu menyalahkan diri gue atas kegagalan gue. Itu yang bikin gue selalu mau berkompetisi sama diri gue setiap hari. Itu yang bikin gue selalu mau level up setiap hari. Gue sadar bahwa diri gue masih bego, gue akan belajar setiap hari. Gue sadar bahwa kalau gue melakukan kesalahan atau gue mendapatkan kerugian itu karena kesalahan gue. Dan pesan terakhir gue buat kalian yang masih pada perintis itu apa? Dengar ini baik-baik. Jangan pernah mau pusingin omongan orang lain. Gue yakin sekali buat kalian yang perintis, apapun yang kalian lakukan, pasti sekitar kalian selalu ada aja orang-orang yang punya crab mentality, yang selalu mau jepit kalian, selalu mau tarik kalian ke bawah. Itu pasti selalu ada, karena gue rasain itu di hidup gue. Gue rasain itu. Gue misalnya let's say apa, baru buka bisnis, orang ledekin gue. Gue masih ingat banget ini zaman gue sekolah. Guru gue tuh nanya gitu, kamu lulus mau ngapain? Semua ditanya gue, kamu lulus mau ngapain? Gue bilang gue pengen buka usaha segala macem. Terus karena usaha gue tuh berbau sama motor-motor gitu, temen gue ada yang teriak gitu, ngomong dia gini, mau buka bengkel dia bu. Gue masih ingat banget. Dan orang itu sekarang gak jadi apa-apa, jadi sampah, jadi tai gitu orang itu. Gak jauh lebih baik dari gue. Dan gue gak pernah mau pikirin orang-orang itu, gue gak pernah mau pusingin orang itu, karena gue tahu gue tuh spesial. Gue tahu gue pasti akan bisa capai apa yang gue mau. Gue gak pernah jadiin itu masalah dalam hidup gue. Gue misalnya let's say apa, mulai ngonten, diledekin sama teman-teman gue, influencer segala macam, gue gak peduli gitu. Yang ngeledekin gue, yang gak percaya sama gue, itu gak pernah orang yang jauh lebih baik dari gue. Jadi buat lu yang perintis, pasti akan ada aja orang yang berusaha tarik lu ke bawah. Kalau lu mau maju, lu gak boleh pedulin ada orang yang di belakang lu yang ngelemparin batu sama lu. Jangan pernah dengerin, lu denger oke, jadiin itu rasa muak, jadiin itu semangat, jadiin itu api dalam diri lu. Gue selalu jadiin itu api dalam diri gue, bahwa orang-orang ini tidak jauh lebih baik dari gue. Dan gue tahu apa yang gue mau capai itu pasti akan gue dapatkan. Itulah mental pemenang yang ada di diri gue. Itulah mental yang terbentuk dari hasil investasi gue, sehingga terbentuklah mental pemenang dalam diri gue. Yang dimana gue gak pernah takut gagal. Gue jauh lebih takut gak menang daripada gue takut gagal. Gue mau jatuh 1000 kali, gue mau jatuh jutaan kali, gue akan tetap bangun. Gue gak peduli bagaimana caranya, gue akan tetap bangun, gue akan tetap melangkah. Mau gue harus nyesot, gue akan nyesot. Itulah mental pemenang yang sejati. See you.